Oke ya, perkenalkan nama saya Ellen May, saya udah di pasar saham sejak tahun 2007 dan saya suka mengedukasi, suka menginspirasi karena dengan mengedukasi saya juga belajar. Saya dipaksa untuk terus belajar sampai hari ini dan bukan saya ngajarin kalian tapi kalianlah yang ngajarin saya, oke? Yuk kita mulai live malam hari ini. Kita start dari IHSG dulu pastinya dan aku juga akan bahas ASII yang kalian tanyain. Terus aku bahas BCA yang aku juga udah bahas di Igoy aku. Terus ada yang nanya grup MTech yang lagi pada naik. Oke, aku izin matiin komennya yang ada di TokTok. Yang ada di YT langsung aja ke Igoy aku, @ellenmay_official. Udah kangen sama kalian ya. Jadi dari Jumat kemarin, Jumat kayaknya aku off ya, Sabtu Minggu nggak live, Senin nggak live. Oke, langsung aja ya, kita start dari IHSG. IHSG-nya bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi IHSG-nya turun sedikit, retrace. Sebenarnya last Friday IHSG itu mencapai angka 8.000. Itu kayak cuman di toil doang, twing, pas Indonesia 80 tahun gitu. Jadi toilnya pakai saham apa sih? Toilnya pakai saham yang likuiditasnya sebenarnya kurang gitu ya di hari Jumat kemarin. Jadi kemarin heboh, saya di gereja hari Minggu juga tiba-tiba dicegat satu teman lah. Dibilang gini, "Len, udah ketinggian belum sih market ini? Apanya? Kan IHSG-nya udah sampai 8.000." Ya, yang gendong saham nggak liquid gitu kan, ngomong gorengan gimana juga kan, market cap-nya gede gitu kan ya. Yang gendong saham yang agak nggak liquid gitu. Tapi justru saham-saham banking itu baru mulai manasin mesin. Mungkin itu bahasa yang cocok untuk kondisi saham banking saat ini. Oke, terus bagaimana dengan saham-saham yang lain dari sektor energi, EBT? Udah jalan sih, udah mesinnya udah panas dan udah jalan, udah terbang. Kayaknya bakalan pausing ya, kemungkinan besar bakalan pausing dan akan lanjut lagi. Jadi menurut aku market ini masih menarik meskipun banyak sentimen negatif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi ada juga sentimen positifnya ya. Jadi aku recap dulu, mungkin udah libur beberapa hari. Dari luar negeri dulu ya. Recap dari luar negeri dulu, sentimen perang tarif itu sudah mulai mereda. Kemudian yang kedua, sentimen positifnya, The Fed ada kemungkinan akan memangkas suku bunga di September. Dan nanti tanggal 22 Agustus itu ada pidato di Jackson Hole dari Jerome Powell, ketua The Fed ya. Dan ini akan menjadi pidato yang paling dinanti-nanti sebelum dia mengakhiri masa jabatannya di Mei 2026 gitu. Terus kemudian yang heboh dari dalam negeri itu sebenarnya lebih penting kita memperhatikan tentang APBN, RAPBN 2026 daripada isu tentang saran seorang ekonom yang di sini saya mesti lurusin. Ini bukan pemerintah ya. Jadi pemerintah tuh nggak ngapa-ngapain. Pemerintahnya tuh lagi dalam masa mendengar, terus kemudian ada yang ngasih saran kayak gitu soal BLBI BCA yang aku udah bahas di konten di Igoy aku, dan aku lihat udah banyak yang baca juga. Nah, sebenarnya kita mesti back to fundamental lagi kalau bicara soal BCA atau perusahaan yang market cap-nya gede gitu. Terus itu recap beberapa hari kemarin. Jadi APBN, RAPBN 2026 itu yang sangat penting sekali diperhatiin. Tapi sebelum aku bahas itu, aku mau bahas tentang market hari ini dulu, gimana IHSG itu gimana. Lagi-lagi IHSG, aku bilang teman-teman yang udah ngikutin aku lama, aku nggak terlalu memperhatikan IHSG dalam 1-2 tahun belakangan ini. Kenapa? Karena IHSG itu beda sama dulu. Kalau dulu IHSG drivernya tuh benar-benar saham yang memang secara market cap gede, secara fundamental tuh juga kuat ya. Jadi contohnya kayak saham-saham big banks, terus kemudian saham-saham yang dibilang blue chip lah. Nah sekarang itu blue chipnya gak gerak, tapi yang gerak justru saham-saham yang second liner kayak gitu. Jadi ada kalanya IHSG yang menggerakkan memang blue chip itu tadi, tapi ada kalanya IHSG yang menggerakkan choco chip. Oke ya, choco chip istilah gue sendiri. Oke, terus
untuk saham-saham yang nggak liquid. Nah, IHSG masih berpotensi untuk terkoreksi dan itu normal kalau dia turun sampai ke 7787. Dan sekali lagi, saya tidak terlalu ambil pusing dengan IHSG. Mau IHSG-nya naik kenceng, mau IHSG-nya sideways, mau IHSG-nya turun, kalau itu yang menyebabkan pergerakannya adalah saham-saham choco chip tadi atau saham-saham yang nggak liquid tadi ya, bukan saham-saham blue chip ya. Nah, jadi itu nggak bikin saya pusing sama sekali. Terus langsung aja saya bahas beberapa saham yang menggerakkan indeks hari ini. Ada saham BCA yang turun lumayan signifikan. Turunnya sekitaran 2,3% ya. Ini termasuk lumayan dalam. 2,3% lumayan besar koreksinya. Jadi kemarin ekspektasinya tuh sebenarnya ini jatuh turunnya tuh dengan volume transaksi kecil setelah asing mengakumulasi pada 11 dan 12 Agustus. Tapi hari ini turun lumayan signifikan. Nah, yuk kita bahas kinerja BCA. Aku sebenarnya pengen ngebahas ini di akhir karena banyak yang penasaran. Tapi it's okay, aku akan bahas BCA di awal. Dan nanti aku akan bahas saham-saham lain seperti ASII yang kalian banyak tanyain juga ya. Oke, terus aku akan bahas saham-sahamnya M-Trade juga. Ada yang mau multi bagger, wih keren. Sama apa aja, ntar aku bahas BCA. 7 months 2025, kinerjanya bagaimana? Ya, jadi kinerja BCA di bulan Juli 2025, 7 bulan pertama 2025, itu laba bersihnya bank only sebesar 4,8 triliun pada bulan Juli kemarin. Secara tahunan turun 2%, tapi secara bulanan naik 2%. Nah, secara tahunan tuh turun karena adanya beban pajak yang bertambah 24% secara tahunan dan naik 20% secara bulanan. Terus kemudian beban provisi, kalian tahu nggak sih beban provisi itu apa? Beban provisi itu adalah biaya pencadangan. Jadi sebenarnya itu bukan duit yang hilang, tapi uang yang dicadangkan, provision. Dicadangkan untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar ya, jika ada potensi gagal bayar di depan. Nah, yang menarik beban provisinya BCA ini naik sekitaran 233% secara tahunan atau 84% secara bulanan. Nah, di sini kita melihat bahwa BCA itu sebenarnya lagi jaga-jaga, kayaknya tuh melihat bahwa potensi resiko kredit itu ke depan makin besar atau potensi kredit macet itu lumayan gede gitu loh ya. Jadi beban provisinya tuh naik ya. Terus di tengah pertumbuhan pre-provisioning operation profit PPOP-nya naik 7% secara tahunan dan 8% secara bulanan. Artinya tuh termasuk masih oke. Teman-teman yang ada di Tok Yonite, ke Igoy aku aja supaya nanti bisa lihat data dan charts lebih oke ya, karena bisa dilihat secara visual. Nah, laba bersihnya bank only selama 7 months 2025 itu mencapai 34,7 triliun, setara itu naik 11%. Oke, jadi bedanya apa sama yang tadi? Yang tadi itu di Juli tok. Kalau Juli, bulan Juli doang, dibandingin dengan Juli tahun sebelumnya, itu turun 2%. Tapi kalau diakumulasikan dari Januari sampai Juli 7 months itu mencapai 34,7 triliun. Akumulasi dari Januari sampai Juli itu naik 11% secara tahunan. Nangkep ya? Jadi bulan Juli tok itu agak kurang perform, tapi kalau dibandingin sama-sama 7 bulan selama setahun 2025 bandingin sama 2024 itu naik 11%. Nah, itu setara dengan 60% estimasi laba bersih konsolidasi untuk projection 2025 dibandingkan dengan tahun kemarin ya. Itu artinya gini, 7 bulan pertama di 2025 sekarang ini sudah mencapai 60% target dari 2025. Nah, sedangkan sama-sama Januari sampai Juli 2024 itu dulu baru mencapai 57%. Nah, dengan kondisi yang perekonomian yang saat ini lagi slow down, BCA ini dari Januari sampai Juli itu bisa mencapai pertumbuhan tahunan 11% tuh masih sangat bagus sekali, meskipun di bulan Julinya tok itu kurang oke. Jadi dia didorong, disupport pertumbuhan dari Januari sampai Juninya juga gitu. Dan udah mencapai 60% dari target tahunan 2025. Padahal kalau di periode yang sama itu baru mencapai 57% dari target realisasi laba bersih konsolidasi 2024. Nangkep ya?
gak nangkep ya udah. Anggap aja nangkep. Oke. Terus selama 7 months 2025 ya itu pertumbuhan laba bersihnya tuh didorong oleh banyak hal seperti kenaikan PPOP, terus kemudian net interest income juga naik 6%, PPOP-nya tuh naik 12% secara tahunan, meskipun beban provisioning atau pencadangan untuk kredit macet itu tadi juga naik banyak, tapi tetap masih oke, masih solid. Terus pertumbuhan kreditnya juga masih double digit 11% secara tahunan. Nah, angka 11% ini bagus nggak sih? Angka 11% ini meskipun kelihatannya cuma 11%, mau tahu besar atau enggak, bagus atau enggaknya tuh mesti dibandingkan, mesti ada pembandingnya. Kalau dibandingkan dengan rata-rata industri yang naiknya cuma single digit, mentok 7,77% berdasarkan data Bank Indonesia di Juni 2025. Jadi 6 month. Kalau bank lain belum keluarin tuh laporan keuangan 7 months-nya. Kinerja kredit ini bahkan melampaui target manajemen BCA yang sebenarnya cuma matok 6-8% buat tahun ini. Tapi pertumbuhannya jadi 11%, jadi BCA tuh selalu over deliver ya. Jadi analis-analis melihat itu over deliver. Oke, sekarang saya mau membahas tentang beberapa sentimen yang terkait BCA. Sentimen Nikmir yang ditanyain temen aku tadi aku nggak bahas ya gitu, karena itu nggak signifikan sama sekali dan itu sudah jadi kewajiban dari BCA untuk mengikuti prosedur hukum gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan naik turunnya harga saham. Terus soal Pak Yahya Stiatmaja yang jualan saham itu nilainya cuma 8 miliaran tok, gak ngefek sama market cap BCA yang nilainya triliunan. Dan beliau sudah mengkonfirmasi itu jualannya karena ya memang memang lagi mau jualan aja gitu loh. Barangkali mau diversifikasi, mau beli properti, mau menikmati hari tua, saya nggak tahu lah. Oke. Terus asing hari ini tanggal 19 Agustus ada net buy 1,1 triliun. Dan itu bagus. Net buy-nya gantian kemarin dari Big Banks, terus kemudian hari ini lanjut net buy. Ada saham Astra International 852,8 miliar, BRI 144,1 miliar, AMN 131,4 miliar, BRMS 112,1 miliar, dan BCA 80 miliar net buy-nya. Jadi makin turun sebenarnya, ini kesempatan buat asing justru malah makin masuk. Nah, sekarang kita mau bahas grup yang lain nih, nggak di BCA terus ya. Kita mau bahas tentang grup Astra dan Triputra. Nah, ini grup Triputra mungkin kalian jarang dengar, tapi saham-sahamnya salah satunya memberikan potensi multi bagger buat M-Trade. Oke, yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy. Aku mau bahas tentang grup Astra dulu ya. Jadi grup Astra itu lagi ngejalanin strategic review yang bisa membuat dividen jadi lebih besar, terus buyback atau jual aset non core, ngomonginnya belibet gitu ya. Dengan cashnya sekitar 25-30 triliun per tahun, dan proyeksi payout-nya tuh dividen payout ratio, artinya dividen dibandingkan dengan keseluruhan laba bersih itu naik 65%, sorry. Agak ngeheng, butuh minum dulu. Intinya Astra tuh lagi ada satu strategic review yang membuat pembagian dividen ke depan tuh bisa menjadi potensi jauh lebih besar gitu ya. Jadi dengan potensi dividen yang gede ini bisa tembus yieldnya sekitaran 10%, dan itu jauh lebih bagus daripada obligasi. Jadi pilihan buat kalian yang memang punya duit nganggur untuk long term dan mau dapetin dividen. Ini bikin Astra International berubah dari saham undervalue jadi cash cow dan dividend cow yang disukai oleh market gitu ya. Terus grup Triputra juga kedorong grup Astra ya, karena sebenarnya nggak ada hubungannya secara bisnis gimana, tapi dihubung-hubungin lah, hubungan keluarga gitu, meskipun nggak ada hubungannya bisnis gimana. Grup Triputra itu yang punya kan Teddy P. Rahmat, itu keponakannya dari William Suryajaya, jadi pendiri awal grup Astra gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau enggak. Oke, terus kita mau bahas tentang ASII secara fundamental maupun secara teknikalnya. Selama 11 tahun terakhir, Astra tuh udah ngabisin lebih dari 60 triliun buat akuisisi dan ekspansi. Kita bahas fundamentalnya dulu ya, biar kalian ngerti. Abis itu aku kasih lihat valuationnya juga gitu. Tapi hasilnya apa? Pertumbuhannya labanya tipis,
cuman 4%, compound annual growth rate atau pertumbuhannya CAGR-nya sejak 2014. ROI-nya turun dari 21% jadi ke 14%. Dari 21% tuh di 2014 jadi 14% tuh di 2025-an gitu. Nah, market itu nganggap Astra nggak bagus. Valuasinya jeblok karena hal-hal yang tadi ya. Market tuh nganggap valuasi Astra tuh memang murah di angka 6-7 kali, tapi secara fundamental ROI-nya juga beberapa waktu yang lalu tuh selama bertahun-tahun turun terus, dan itu nggak menarik gitu. Tapi sekarang Astra jadi menarik, jadi berubah. Kenapa? Karena ada potensi perubahan strategi besar-besaran. Nah, yang disebut dengan strategic review di kuartal 2 2025 ini fokus ke total shareholder return atau TSR-nya, yang artinya apa? Artinya cash-nya Astra itu bisa banyak balik ke investor lewat dividen yang lebih tinggi, buyback atau jual aset non-core-nya gitu. Nah, contoh suksesnya adalah Hong Kong Land, Dairy Farm, Jardine Matheson. Terus setelah strategic review, saham mereka tuh outperform index 20% sampai 45% year to date gitu, atau dari awal tahun sampai sekarang. Nah, potensinya Astra itu ngikutin jejak ini tuh, valuasinya tuh bisa jadi naik gitu kalau Astra ngikutin jejaknya Hong Kong Land, Dairy Farm, Jardine Matheson yang menjalankan strategi yang sama, strategic review yang sama gitu. Jadi mereka sahamnya naik 20-45%, hopefully Astra juga bisa seperti itu, kemungkinan besar. Yang kedua, poin kedua ya, setelah yang pertama tentang strategic review yang bikin Astra menarik. Apa yang bikin Astra menarik? Yang kedua, cash machine. Nah, jadi Astra tuh diperkirakan bakalan menghasilkan FCF 25-30 triliun per tahun atau setara 85-95% net income. Artinya hampir semua laba Astra itu benar-benar masuk ke kas. Nah, ini jadi bisa dipakai buat bagi dividen gede ke pemegang saham atau buyback saham. Aku jadi keinget Warren Buffett. Warren Buffett tuh suka dengan perusahaan yang ROI-nya bagus dan ROI-nya naik. Tapi Warren Buffett juga nggak suka perusahaan yang ROI-nya bagus atau ROI-nya naik itu jika dia terlalu banyak laba ditahan atau retain earnings. Jadi Warren Buffett suka kalau misalkan daripada kalau memang tidak ada pengembangan ke depan dan ROI-nya nggak bagus, duitnya tuh dikasih aja ke pemegang saham buat dibalikin jadi dividen. Case-nya mungkin agak beda sama Astra. Astra selama ini tuh dia terlalu banyak pengembangan gitu. Jadi saking terlalu banyak pengembangannya, ROI-nya turun. Jadi ini sangat wajar sekali kenapa kalau misalkan investor-investor gede tuh nggak seneng, karena prinsipnya dari investasi jangka panjang tuh ROI-nya tuh tinggi dan juga ROI mesti naik gitu. Dan kalau pakai ilmunya Warren Buffett sih, ROI itu lebih penting daripada EPS. Return on equity lebih penting daripada earnings per share. Ya, jadi earnings per share tuh bisa naik karena banyak faktor yang sebenarnya itu agak-agak ilusi atau halu, bukan benar-benar perusahaan bertumbuh. Nah, dalam hal ini Astra tuh ROI-nya turun, investor nggak suka. Yang kedua, dividennya dulu juga nggak begitu bagus gitu kan. Nah, sekarang belakangan dividennya sudah mulai bagus, ROI-nya diharapkan bisa naik ya, itu akan jadi bagus sekali. Dividen yield-nya bisa jadi 8 persenan, lebih tinggi dari obligasi pemerintah 10 tahun. And hopefully bisa sampai 10%-an. JP Morgan menaikkan asumsi payout ratio-nya dari 50-65%. Payout ratio itu jumlah dividen dibagiin dibanding dengan total laba. Terus kemudian yang ketiga, fundamental otomotifnya juga saat ini udah lebih stabil ya. Terus kekhawatiran terhadap EV dan pemain China dianggap udah priced in di harga saham. Upside dan resikonya sebenarnya upside-nya saham tuh bisa naik 25-30% kalau payout naik atau ada buyback. Upside tuh hal positifnya. Resikonya atau hal negatifnya adalah kalau strategic review-nya tuh tidak menghasilkan perubahan yang nyata, capital allocation-nya tetap buruk atau fundamental inti makin melemah, ROI-nya makin turun, itu investor bisa keluar lagi. Saya mau nambahin sedikit tentang Astra International ini, dia udah bukan sepenuhnya perusahaan otomotif sebenarnya, dia itu lebih ke holding dan 30% lebih penyumbang revenue-nya dari UNTR atau United Tractor itu bisnis
batu bara dan juga kontraktor batu bara ya. Jadi kita mesti ngelihat UNTR-nya juga kalau kita ngelihat ASII. Nah, ada sentimen positif juga buat ASII di mana M-Trade kok baru dibahas, M-Trade udah masuk duluan guys gitu. Nanti aku kasih lihat ya, buktinya ada di app. Ya jadi JP Morgan, ada sentimen positif dari JP Morgan. JP Morgan tuh naikin rating ASII jadi overweight. Overweight itu artinya buy. Setelah 2 tahun terakhir berkisar antara di netral atau underweight. Underweight itu artinya sell ya gitu. Maka dengan proyeksi dividen payout ratio 65%, potensi dividen ASII ya itu sekitaran 451 per lembar saham. Jadi yieldnya kalau pakai last price harga hari ini sekitar 10%, jadi berkisar dividen yieldnya bakalan di 8-10%-an. Kira-kira kayak gitu. Nah, aku mau kasih lihat kalian untuk history dividen yield ASII buat kalian yang masih pemula, nggak ngerti dividen yield ASII. Dividen yield itu apa? Dividen yield itu artinya dividen yang didapatkan per lembar saham dibandingkan dengan harga saham. Nah, yieldnya tiap orang ini sebenarnya beda-beda ya, karena kalian belinya di harga saham yang beda-beda. Tapi aku pakai data yang terakhir kalau pas mereka lagi come date aja gitu, atau lagi penghitungan dividen. Lebih penting mana dividen yield atau dividen payout ratio? Lebih penting dividen yield kalau buat investor retail kayak kita ini. Kenapa? Sebodo amat dividen payout ratio 100% dari laba perusahaan dibagiin jadi dividen. Tapi kalau harga sahamnya pas kamu beli tinggi itu dividen atau jumlah lembar sahamnya tuh banyak, maka dividennya dibagi jadi banyak ya. Jadi banyak lembar saham, dapatnya per lembar sahamnya dikit gitu loh, dividen per share-nya dikit, dan dibagiin harga saham. Kalau harga sahamnya mahal, jadinya ya jadi yieldnya kecil. Ini contohnya tuh Unilever tuh dividen payout ratio-nya lumayan gede. Let me check. Oke, coba saya cek ya. Ya, jadi dividen payout ratio-nya tuh lumayan gede. Cuman kalau dibandingkan, bahkan kalau saya nggak salah ingat ya, itu 100%, correct me if I wrong. Ingatan saya bisa salah gitu, karena nginget banyak hal. Ya, jadi di 2026 nanti, itu tapi kalau dibandingin dengan harga sahamnya, nggak sampai setinggi ASI ini. Nggak sampai 10%, 8-10%-an, nggak sampai segitu. Kenapa? Ya itu tadi faktornya, dibagi dengan jumlah saham banyak, terus kemudian dibagi lagi dengan harga saham. Meskipun sekarang sudah lebih oke dibandingkan dulu, karena dividen yieldnya sekarang lebih oke daripada dulu. Kenapa? Karena harga saham Unilever udah lebih rendah. Oke. Udah pusing kalian ngebahas tentang dividen yield. Sekarang lihat Astra International. Yieldnya dulu dari 2014 sekitar 3%-an, terus kemudian 2022 naik jadi 9%, 8%, 6% karena harga sahamnya kemarin juga sempat turun. Ya, jadi yieldnya Astra International udah mulai naik dan ke depan dividennya masih akan lebih bagus. Kesimpulannya gimana nih buat Astra International? Apakah layak untuk investing? Aku cuma mau bilang ya, investing tuh jangka panjang. Jadi kalian mesti siap nge-hold lama. Pas kalian beli nge-hold, nggak selalu naik, kadang-kadang bisa turun. Nah, jadi duitnya jangan dihabisin. Kalau sampai dia turun lebih rendah daripada harga belimu, kamu masih punya modal untuk nampung lagi di valuasi yang lebih murah. Ingat ya. Sekarang kita mau lihat valuasinya Astra dulu gimana. Valuasi Astra ini seperti yang tadi saya bahas, angka PE ratio-nya sangat murah sekali di angka 6,03%. Nah, dulu Astra International sempat mencapai PE 13-15 kali di tahun 2020-an. Apalagi tahun 2018 itu PE-nya lebih tinggi. Nah, ini sejak tahun 2014 ROI turun, kemudian harga saham juga turun, dan Astra International sudah 2 tahun ini berada di PE ratio di -1 standar deviasi. Jadi ini sangat murah sekali. Anda mau dapetin data-data kayak gini, bacaannya dan gimana bimbingan untuk investasi jangka panjang, ilmunya itu semuanya ada di MVest. Gitu ya. Jadi secara valuasi udah nggak usah dipertanyakan lagi. Secara ROI agak-agak turun, cuman ini ada tanda-tanda bakalan mulai recover. Sekarang secara teknikal atau secara ilmu super tradernya bagaimana?
Mari kita lihat Astra International secara monthly chart dulu. Jarang banget orang ngelihat monthly chart karena semua fokusnya ke jangka pendek. Nah, kalau kamu mau investasi jangka panjang, kamu mesti lihat monthly chartnya bagaimana, selain valuasinya gimana. Ini kalau kita bicara monthly chart, ini sebenarnya agak kebalikan, agak nggak relevan, nggak sesuai dengan valuationnya Astra International. Valuationnya tuh kayak perosotan dari tahun 2020. Tapi kalau kita memperhatikan di sini ya, secara chartnya di tahun 2020 sampai tahun 2022 itu malah sempat naik. Harga sahamnya lumayan naik sampai 7.500-an. Nah, sekarang gimana untuk analisis monthly-nya? Aku coba bersihkan dulu. Oke, aku bersihkan dulu chartnya ya. Jadi perhatikan di sini di bawahnya ada pattern double bottom. Ini menunjukkan stage 1 dan per bulan ini Agustus Astra tuh breakout. Dia menunjukkan dia masuk dalam tren jangka menengah panjangnya tuh mulai tren naik. Ini chart monthly. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu tren naik baru dalam jangka pendek, ini secara monthly jangka panjangnya dia udah mulai potensi naik. Nah, kalau ngelihat chart seperti ini, kita hitung dari projection pattern double bottomnya, dia tuh bisa naik sampai sekitaran level 6125-an. Disclaimer on, itu untuk mungkin 2-3 bulan ke depan. Kalau nggak terjadi, tolong jangan ngomel ya. Nanti kalau ngomel karena ini play remixnya video Titi ya. Dia aku cariin lagi ya. Di mana remixnya ya, rapnya. Oke, terus kemudian kita mau ngelihat dalam jangka pendek gimana. M-Trade udah ada ASII, beberapa waktu yang lalu udah trading, udah profit taking, terus kemudian kita udah masuk lagi di tanggal berapa nih? Tanggal 12 Agustus. Jadi yang punya tinggal ngehold aja, yang belum punya sebaiknya tunggu retracement. Kalau nggak dapat retracement, kamu akan dapat saham yang lainnya. Retracement yang paling bagus sekarang di 5275. Sabar itu hasilnya lebih bagus daripada buru-buru ya. Jadi di 5275 retracementnya. Yang di tok YT, lihat ke IG aku @ellenmay_official. Nah, besok kemungkinan masih bisa naik lagi karena hari ini volume transaksinya besar. Ingat kata-kata saya, kemungkinan bukan kepastian. Masih bisa naik lagi sampai kemungkinan 5725 sampai 5925. Tapi kalau kita di M-Trade, kita nggak berharap apapun dia mau naik mau turun. Yang paling penting kita ngelihat harga dan volumenya. Kalau harganya turun dengan volume transaksi kecil, so that's still okay. Harga turun dengan volume transaksi gede, kita kena trailing stop jual gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini kemungkinannya masih naik, tapi kalau besok ada retrace kayak gini, keluar candle 2 turun gini, ini masih oke juga. Oke ya, jadi masih menarik. Justru malah kalau ada retracement sampai 5250, mungkin start dari 5350 ke 5250 itu menarik. M-Trade udah ada dan tinggal ngehold aja. Aduh, siapa ini pakai trading view aku? Ya, ini aku udah cek ya, bener. Unilever dividend payout ratio tahun buku 2024 itu 100% rasionya udah laba bersih. Sedangkan payout ratio untuk tahun buku 2025 buat tahun depan dibagiin di 2026 tuh juga 100%. Kalau nggak salah hitung dividen yieldnya dibandingin harga sekarang 4%-an. Aku nggak ngulang lagi definisi div yield dan dividen payout ratio, nanti bosan semua. Oke ya, yang nggak paham ikut M-Fest aja. Oke, terus what's next buat Astra International? Tadi aku udah bahas juga, yang mau buy untuk trading tunggu retracement, so that's for investor. Lo bukannya investor valuasinya masih murah. Ya oke sih, kalian mau ngetes beli sekarang nitip sendal silakan, tapi nanti kalau turun jangan sedih gitu loh. Mesti ngerti nunggu berapa hari turun nggak masalah. Oke, terus kemudian aku mau bahas grup Triputra sekarang. Triputra salah 2 sahamnya adalah TAPG dan DSNG. Gitu ya. Jadi TAPG dan DSNG ini punya Pak Teddy P. Rahmat, yang tadi saya udah bilang beliau ini adalah ponakannya Pak William Suryajaya. Gak ada hubungannya, ada hubungannya nggak sih?
Oke, mari kita lihat di SNG. Potensi menjadi multi baggernya M-Trade sekarang udah cuan 93 sampai 95%. Kok nggak ngomong dulu-dulu? Kok baru ngomong sekarang? Potensi multi bagger. Loh kan kita juga nggak tahu, kan aku udah bilang toh, semua saham yang difilter M-Trade tuh bagus. Ada yang pas kita review antara bagus, misalkan bagusnya bintang 4 gitu ya, atau bagusnya bintang 5 gitu, pokoknya bagus atau bagus banget. Kadang-kadang yang direview bagus naiknya biasa aja, yang direview bagus banget naiknya kenceng. Tapi kadang-kadang yang direview bagus banget naiknya biasa aja, yang direview bagus doang naiknya kenceng. Nah ini di SNG. Jadi kita nggak akan ngomong dari awal ini potensi multi bagger sampai kita cuan 50%. Kalau udah cuan 50%, wah ini bakalan jadi cepet. Belum masuk akal toh. Kita kan bukan dukun ya, bukan mau memprediksi, wah udah naik 50% baru lu ngomong potensi multi bagger. Loh kan kita cuma mau ngomong, ini bentar lagi kita cuan 100%. Kalau cuan 100% kita multi bagger. Ya kan? Kita kan bukan pom-pomers gitu. Kita nggak pom-pom saham gitu. Jadi kita benar-benar pakai ilmu yang super trader. Jadi kalian mesti pelajarin caranya gimana. Di M-Trade Academy itu kamu harus pelajarin, rugi banget kalau nggak dipelajarin ya. Kenapa? Ya ini M-Trade Academy dipencet aja tombolnya ini di app ya atau di web ya. Jadi kalian mesti pelajarin. Kenapa? Karena ilmu ini tuh kepake di US stocks, di crypto dan semuanya. Kita udah backtest internal dan sebentar lagi kayaknya mau launch nih buat M-Trade crypto dan M-Trade US stocks. Apa itu? M-Trade crypto dan M-Trade US stocks ya. Oke, tunggu dulu. Sabar. Ya, wes tak ajarin caranya review gimana. Strategiku tuh super simple banget. Ini loh, cuman ngeliatin sideways breakout. Semakin panjang sidewaysnya semakin ayu, semakin cakep. Yang di tok-tok di YT gambarnya cuman di Igoy Element_official. Nah di sini, ini tuh pas di SNG kita review buy di 9 Juli. Mau dikasih tahu yang baru loh ya, dikasih tahu yang baru di M-Trade Stock Pick tuh dikasih tahu ada beberapa yang baru. Tak kasih tahu ya, kayak ginian bisa loss juga loh. Patternnya cakep, sideways breakout ya cakep, dia bisa turun juga loh, bisa balik badan. Jadi nggak 100% ini probability naik besar, tapi tetap ada 10-20% probability dia bisa fail. Nah kebetulan ini yang berhasil kan ya. Terus kemudian perhatikan di sini, ini tuh di tanggal berapa, 9 Juli dia naik kan, naiknya tuh udah berapa persen nih. Perhatiin, kalian mesti belajar the how and the why. Takutlah tidak mengerti caranya, bukan takut rugi tuh biasa, embrace stop loss. Ini udah naik 6%-an kurang lebih ya, 3-6%. Waktu itu M-Trade ada call buy, mungkin kalau yang scalping bisa bilang telat atau gimana, karena kita call buy selalu di atas gitu loh kalau daily. Nah tapi kalau dilihat kayak gini ya masa telat sih. Terus ini satu plusnya, keuntungannya kalau kamu benar-benar ngerti sendiri strategi super trader yang bisa dipelajari secara offline di workshop super trader. Itu ada lagi nanti yang masih open seatnya di April 2026. Sorry tahun ini udah nggak ada, udah full ya. Just DM aku aja, super trader masih early bird 1. Di M-Trade Academy juga ada, tapi kalau super trader lebih dalam kan bisa ketemu in person ya. Jadi perhatikan di sini. Pertanyaannya, boleh ngejar nggak di harga 860 waktu itu? Udah naik berapa persen? 8%. Alumni super trader dan alumni M-Trade Academy yang dia benar-benar belajar, kita kasih kebebasan lebih. Kamu mau ngejar, kamu mau beli retracement, silahkan. Karena money managementnya mereka udah kuat. Yang di tok-tok yang di IT ke Igoy aku. Ya jadi pertanyaannya, ngejar di 8% udah naik 8% atau 10%, beresiko nggak? Beresiko ya, tapi kalau kayak gini jadi tetap early gitu. Yang paling penting tuh sebenarnya money management. Kamu mau ngejar 10%, mau ngejar 15%, 20%, tinggal diatur berapa persen uangnya. Oke, terus kemudian sekarang pertanyaannya yang di tok-tok yang di IT, pertanyaannya adalah boleh masuk nggak? Jangan udah naik dibahas terus kelamaan. Boleh masuk nggak? Saya toh sabar toh.
Ini kemarin kita udah pasangin Fibonacci dengan catatan, dengan alasan kenapa kita pasang Fibonacci. Dengan catatan kemarin itu sudah membentuk high, artinya hari Jumat kemarin tuh dia turun, dia membentuk gunung ini. Nah, hari ini breakout lagi, Fibonacci-nya kita copot. Kenapa? Karena dia breakout lagi, dia belum membentuk high lagi. Pasang aja lah, nggak apa-apa. Maksa, yowes, pasang Fibonacci. Retrace di mana nih? Wah, retrace 50% susah. Bisa, tenang. Paling nggak di 38,2% atau kena MA20. Itu area retracement-nya. Tapi kayaknya kalau kayak gini, ini tinggal ngegas saja. Tinggal nge-hold. Dan congrats M-Traders. Tolong berikan testimoni terbaikmu, karena dengan kamu ngasih testimoninya bukan cuma testimoni cuan, tapi testimoni belajar, itu bisa membantu banyak orang, bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terus kemudian kita lihat ya, selain DSNG aku mau bahas TAPG, ASI udah, AALI, Auto, ASGR dan sebagainya. Barangkali masih ada potensi cuan. Di watch banget kalau ada diskon di DSNG dan TAPG. TAPG itu M-Trade juga sebenarnya bisa multi bagger, tapi kemarin udah jual duluan dan kita masuk lagi. Nah, hari ini kita baru buy breakout. Mau nyontek monggo silahkan, tapi hati-hati nanti kalau pas kita exit di real time market, kamu nggak ngikutin M-Trade, kamu nggak ngerti ya kapan exitnya. Ntar kita udah jualan, kamu marah-marah yang nggak ngikut ini ya. Oke, jadi ini dia lagi sideways antara range 1455 sampai 1540-an. Tadi mau breakout terus kemudian balik badan lagi. Kita masih nge-hold aja. Cuman biasanya kalau udah di atas kayak gini, nah ini dia tulis cuma jangka pendek doang. Biasanya kita akan trading tektok gitu ya, tektok aja untuk profit taking jangka pendek cepat gitu. Oke, terus kemudian itu tadi TAPG, terus kemudian aku mau bahas auto. Ini TAPG ini M-Trade cuan 48 sampai 53% beberapa waktu yang lalu. Aku mau bahas auto sekarang. Hari ini judulnya Geng Astra. Jadi grupnya nggak cuman grup Papa PP terus ya, tapi ada grup macam-macam. Astra jarang banget bersinar saham-sahamnya. Kali ini giliran Astra. Auto hari ini cakep. Setelah retrace 2 hari terakhir, kalau misalkan dikasih retrace lagi sekitaran 2260 sampai 2230, itu buat trading jangka pendek juga menarik, jangka menengah juga menarik. Stop loss jika dia jatuh di bawah 2230 atau 2200. Kayaknya ini baru di awal uptrend. Ya, wah ini kalau M-Traders udah tahu saya ngomong kayak gini artinya apa ya? Bukan lagi ngepom-pom. Apakah itu artinya dia potensi multi bagger? We never know. Who knows? Kita nggak tahu, oke ya. Terus kemudian selain auto, aku mau lihat lagi grup Astra yang lain, ada ASGR atau Astra Grafia Tbk, dan abis itu kita lihat AALI. Nah, kalau dari tadi pada nungguin retracement yang di tok-tok yang detail, langsung aja ke IG aku @ellen_official. Kalau dari tadi lagi pada nungguin ini retracement, ini ada nih sahamnya Astra Group yang lagi retrace dan kita lagi watch banget, yaitu Astra Grafia. ASGR kode sahamnya mesti dicek liquidity-nya. Kalau diambil dari ekor Fibonacci-nya ini, dia pas banget kena 38,2-nya beberapa hari terakhir. Tiap kena Fibo 38,2 1050 mantul terus ya. Jadi kita akan watch saham ini. It's very beautiful. Yang lain saham-saham Astra nggak mau retrace, yang ini retrace. Disclaimer teman-teman semuanya. Oke, terus kemudian ya DSNG lagi kebut replanting. Kemudian kita lihat ya, ini AALI, Astra Agro Lestari. Kabarnya gimana dari grup Astra? Wah, yang ini sebenarnya biasanya tuh lelet banget, parah leletnya. Kali ini dia juga ngasih cuan lumayan buat M-Trade. Aku jujur aku nggak favorit saham ini. Kenapa? Karena ya Tuhan, kalau kita trade ya, dulu aku suka kadang-kadang trade saham ini, itu kebanyakan sideways-nya terus habis itu turun.
Nah, jadi jarang-jarang banget AAL itu naik sekencang ini. Ini kenapa sih? Karena sebenarnya fundamentalnya tuh juga bagus gitu. Nah, jadi sebenarnya sektor CPO ini bukan cuman AAL, TAPG dan juga DSNG ya. Kenaikan harga kelapa sawit, harga sawit itu mendorong harga jual rata-rata atau average selling price-nya. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT bisa ke Igoy untuk bisa lihat datanya di sini. AALI TAPG, AALI naik 40%, laba bersih tahunannya, TAPG naik 75%, DSNG naik 81%, LSIP naik 19,4% doang ya. Escrow naik 236% tahunan. Yuk kita intip juga yuk, Escrow gimana kabarnya. By the way, gimana kabarnya sektor CPO yang lain seperti SIMP? Oke, SIMP ini kemarin juga habis retrace, kita ada trade, jadi kita masih nge-hold SIMP. Terus sahamnya lagi bagus-bagus, jadi yang bilang Indonesia suram, tapi sahamnya nggak suram sih, sahamnya bagus-bagus sih. Aku mau review Escrow ya. Escrow ini cakep sebenarnya, secara kinerjanya dia oke. Sahamnya juga technically cakep, cuman likuiditasnya loh, likuiditasnya agak-agak kurang. Baru 3 hari terakhir aja nih likuiditasnya naik gitu. Jadi likuiditas itu apa sih? Bid overnya lah, gampangnya gitulah ya. Jadi bid overnya. Terus Escrow ini kita lagi nunggu retracement lagi. Luis bukannya waktu itu udah nunggu retracement, ya kok nunggu retracement lagi sih? Ya habis likuiditasnya kecil, susah kalau kita mau review buy atau rekom di M-Trade, nanti semua pada masuk diguyur bandar kan pusing ya. Tapi ini kalau bid overnya 3 hari udah naik kencang ya, kita mau tunggu retracement, ini menarik juga. Oke ya, jadi ASGR dan Escrow kita lagi watch. Terus kemudian ada lagi sektor CPO, kita jadi ke CPO deh malam hari ini. CPO yang bisa kita watch yaitu BWPT ya. Jadi BWPT ini bisa kita watch lagi sideways. Terus kemudian yang berkaitan dengan Papa PP, kesayangan kalian semuanya. Kesayangan kita semuanya ya. Yang ngedongkrak IHSG gitu belakangan ini. Gosco juga bisa dilihat, tapi yang ini lumayan tinggi ya, lumayan tinggi fluktuasinya, jadi resikonya juga lumayan tinggi. Aku random bahas saham yang lain. BKSL kayaknya bisa di watch juga, menarik nih. Watchlistnya banyak, jadi aku spill sedikit juga nggak apa-apa ya, aku spill dikit di sini ya. Jadi BKSL ini kita lagi nge-watch di level 139 sebenarnya, tapi karena beberapa hari terakhir dia ketahan di 148, jadi kita taruhin ini di 148. Aku mau cek question, turn on comment. BI Trade, oh iya jadi lupa ngebahas Bank Indonesia tuh sentimen bagus, thank you udah ditanya. Sentimen penting yang kita harus bahas ya. Bank Indonesia diproyeksi akan menahan suku bunga di 5,25% karena inflasinya terkendali. Ya, jadi rupiah juga lumayan kuat atau dolarnya yang melemah sebenarnya. GDP-nya tumbuh meskipun datanya diragukan banyak pihak, tapi hopefully enggak ya. Neraca dagangnya surplus dan juga cadangan devisa Indonesia lumayan tebal. Ya, terus PBOC juga diprediksi menahan suku bunga. Itu Bank Sentral China diprediksi menahan suku bunga di 3 dan 3,5%. Dan itu udah jadi yang level paling rendah sepanjang sejarah, ya. Induk Astra udah dibahas tadi. Pesap, Pani dan CBDK. Pesapnya hari ini M-Trade buy. Ya, ini termasuk saham yang tadinya kita watch banget kan. Dia retrace di ini loh. Dia tuh retrace-nya batasnya kan 430-an ya. Terus breakdown, kita cut loss. Terus kemudian kita buyback lagi Pesap hari ini. Jadi ya nggak baper sama saham. WIRG-nya tunggu retracement dulu aja. Liquidity-nya baru naik 3 hari terakhir, jadi kita baru watch WIRG-nya. Untuk tunggu retracement masih jauh sih. SCMA, MTEK dan SCMA. Wah, ini dia nih SCMA. Ini yang awalnya kita lihat ya bagus sih patternnya, cuman gitu doang gitu loh.
ini malah jadi salah satu, ini potensi multi baggernya M-Trade juga kayaknya. 40% sih, saya nggak bilang dia bisa ke 100%, nanti kalian berharap oh berarti masih bisa naik lumayan banyak gitu. Tapi hari ini breakoutnya cakep, jadi kita tinggal nge-watch, nge-hold aja jangka menengah dan kita watch jangka pendek untuk retracement. Jadi SMA masih cakep ini. Tapi saya nggak suruh kalian beli di pucuk ya, kalau mau beli tunggu retracement. M-Tech juga sama. Jadi M-Trade punya, M-Tech saya nggak beli M-Tech. Saya dapat multi baggernya yang lain. M-Tech ini potensi jadi multi bagger M-Trade juga karena udah di atas 50%. BC aku udah bahas di awal saya, jadi aku nggak bahas lagi, nanti pada bosan. Ya M-Tech-nya dia bisa yang di tok-tok yang di ET, lihat chart di Igo ya, aku lagi bahas macam-macam saham. Bisa naik sampai 1175 kemungkinan, disclaimer on ya. Sekarang tinggal nge-hold aja, jangan buy di ketinggian, tunggu dia turun atau tunggu dia jatuh dulu. Pani, ini aku bukan mau pamer cuan ya, aku ngebaca pertanyaan kalian gitu loh. Tapi kebetulan semuanya pas lagi kita cuan banyak. Sombong loh, oh iya dong, kerja tim harus disombongkan, ya kan? Saya nggak mau menyombongkan saya, siapa sih saya tanpa tim M-Trade, ya kan? Tim coach, tim developer, semua tim kita lah pokoknya. Pani kita udah cuan 40-43%. Sekarang bentuknya very big pennant, very big pennant. Masih menarik nggak? Masih menarik. Kalau misalkan dia breakout dari 16.400 atau retrace 15.775. Asal di bawah 15.300 stop loss ya, ini stop lossnya terlalu dekat. Kita punya trailing stop ya, oke. Jadi Pani masih menarik, tapi saya tidak memberikan kepastian. Intinya kalau breakdown ya kena trailing stop aja. Yang di tok-tok yang di ET langsung ke Igoy. CBDK, mari kita lihat pertanyaannya. CBDK nanti dulu deh, masih belum. Si dia gimana sih dia? CDIA lagi sideways, ya ini yang kita tunggu, yang kita mau, biarin dia sideways dulu, membentuk pattern, dan sidewaysnya juga cakep. Ini tiangnya, anggap tiangnya ini sideways dan volumenya turun, is oke. Ini cakep, jadi nanti dulu, masih wait and see dulu. Antam, ini nggak kelihatan patternnya sampai kamu bikin kayak gini. Ini retracementnya juga masih oke. Antem tuh bentuk antem. Antem ini bentuk flag gede banget, best price dekat-dekat area sekarang 2790-an, ini best price. Kita kayaknya kita watch deh, belum di call buy tapi ini masuk watchlist banget. Oke, terus kemudian kalian nyebut semua saham ini namanya, semua saham kalian sebut, semua disebut. ADMR, aku bersihin ya. Aduh banyak gambar di sini, aku bersihin beberapa coretan yang sudah tidak berguna, tidak relevan, aku bersihkan. Oke, jadi ADMR nih ya, ini yang bisa ngebaca chart udah ngerti lah, aku lingkarin tung berapa kali kena garis merah. Terus yang terakhir sekarang kena garis merah lagi, nggak breakdown dari garis merah. Watch nggak? Watch lah gitu. Watch listnya banyak, cakep. Aduh, saya nggak ngepom-pom ya. Kalau breakdown tinggal cut loss ya. Enak lu ngomong miss, duit gue, aku juga sama. Ini M-Trade habis cut loss di 13 Agustus, breakdown garis biru ini. Tapi ini kok gak breakdown lagi, kita watch lagi ya, oke. Brand, gimana kabarnya? Banyak yang nanya brand. Brand cakep kalau misalkan dia retrace sampai ke 81. Watch dulu aja dan volumenya masih konvergen, masih oke. Gimana sih ini saham bagus semua? Ya kan aku udah bilang, meskipun Indonesia banyak di berita-beritain suram-suram lah, sahamnya cakep-cakep, saat ini baru cakep. Nah ini SSIA lagi nih, dia lagi retrace. Stop loss turunin, M-Trade agak turunin dikit. Retracement-nya lumayan gede. Jadi kita masih masuk area buy. Volumenya masih konvergen. Ngerti nggak volume konvergen artinya apa? Masuk deh M-Trade Academy lah. Nggak usah nunggu promo, nggak usah pelit-pelit. Kenapa uang sekolah? Aku tuh paling nggak tega ngasih harga mahal ya. Untuk workshop juga termasuk, bukan, aku nggak mau dibilang murah juga sih. Termasuk yang sangat value for money banget, karena kita memang senang bidang ini dan ngasih yang terbaik buat kalian. Oke ya. Terus, waduh matang ini, filterku hilang nggak sih? Oh nggak hilang, oke ya.
Jadi SSIA masih watch, dia masih cakep. Fibonacci retracement saya tarik ke bawah, saya tarik jauh lebih ke bawah lagi ya. Sekarang pas banget di Fibo 38,2 long termnya. Ih, cakep retracementnya. Tinggal ditunggu mantul. Ih, cakep. Gimana Mi Tulang? Mau capek, lapar, aku belum makan. BRPT lagi retrace juga, banyak banget saham yang lagi retrace, cakep lagi retrace. Tapi aku nggak mau fanatik kayak saham PP terus gitu ya. Dan aku juga nggak mau fanatik, nggak mau saham PP juga gitu. Jadi hidup tuh tidak melulu harus sahamnya Papa PP gitu loh. Ini retracementnya akan cakep kalau kena 1985 atau 2000 ya. Jadi ada banyak yang bagus juga tadi. Mis, saham AS nggak jadi bubble kah? Apalagi Don Kinox sudah ketemu Putin, keadaan perang berada. Dulu lihat chart aja deh, lihat chart aja, santai aja. Kena stop loss tinggal ini. Banyak yang mulai breakout sideways juga kok sama Amerika. Ada diskon nggak Miss? Diskon tuh kalau kamu ikut M-Trade Start tuh pasti ada diskon di akhir acara ya. Tapi M-Trade Start lagi masih lama kayaknya, jadi nanti kamu ketinggalan peluang. Ada masa-masanya, aku jujur aja ngomong ya, ada masa-masanya kalau marketnya lagi nggak mendukung tuh ya, kita nggak bisa milih saham. Apa yang dipilih malah makso gitu loh ya. Jadi ini mumpung ada kesempatannya juga. Oke, jadi setiap orang masuk ke M-Trade pengalamannya beda-beda sebenarnya gitu. Astra udah dibahas dari tadi, buat anak kok toba. Oh, pasti toba. Bateraiku habis. Semoga ada rezeki join M-Trade. Join M-Trade dulu, baru nanti kamu banyak rezeki. Join M-Trade tuh kayak uang sekolah. Toba, masih menarik di retracementnya, masih oke lah. Sebenarnya breakdown dikit sih dia, tapi masih oke lah. Masih oke. SMBR sideways-nya kelamaan, skip dulu. PGO breakdown baby, breakdown. Kita udah caw PGO ini sempat ngasih kita cuan juga. Nah untung nih kita nggak main berita, kita nggak main info, kita nggak main sentimen. Kalau kita main berita, info, dan sentimen ya kan kita profit taking 19 Juni 47-50% dapat. Kalau kita main info dan sentimen ya malah jadi kena turunan. Kita pakai trailing stop 19 Juni itu di sini. Nih pas jatuh pertama nih di sini. Oke. PGEO nggak dulu, lagi turun dia, jadi kita wait and see. Tapi kalau patternnya jadi bagus lagi, one day kita akan masukin ke watchlist. Sentimennya oke, dan antara kayaknya mau masuk ke sini, tapi chartnya lagi nggak cakep. Inco, MDKA, Tebla udah join grup, kita nggak grup-grupan say. M-Trade itu aplikasi, ada web-based, ada iOS, ada Android. Terus kamu dapat e-course, ilmunya diajarin dulu. Tiap hari morning briefing, day briefing, dikasih live briefing. Terus kemudian kamu dikasih stock recommendation juga. Jadi kita berizin penasihat investasi dari OJK, susah banget ambil izin itu kayak ya Tuhan, 2 tahun. Jadi kita berizin OJK, ada trading ideas atau stock recommendation itu tadi yang bisa jadi screener buat kamu. Jadi mindsetnya stock pick atau trading ideas atau recommendation itu bukan perintah, tapi bantu kamu untuk screening saham. Dipilih sendiri berdasarkan ilmu super trader. Dan aku lapar banget, bukan capek, aku lapar banget. Sahamnya yang kalian tanyain banyak, dan aku tahu yang lewat-lewat di sini beberapa nih ada yang bagus, tapi aku lapar banget. Jadi see you tomorrow di morning briefing besok. Salam profit, selamat malam, dan mohon maaf saya tidak bisa membahas semua pertanyaanmu.